Menurut lo, menjadi masuk dalam kandidat calon presiden saja sudah prestasi, ya. Apalagi ketika jadi. Apalagi ketika jadi, mau jadi calon saja itu sudah prestasi. Calon presiden loh, jadi ketua kelas di sekolah aja kadang nggak kepilih kan, apalagi jadi calon presiden. Pasti ada kebanggaan, sudah pasti. Tapi apa yang akhirnya menjadikan setiap orang itu lupa di tengah rasa bangga? Presiden itu manusia paling bertanggung jawab terhadap sebuah negara. Nah, dia lupa akan tanggung jawab. Maka yang muncul kebanggaan. Jadi lupa itu karena dia tidak ingat tanggung jawab. Tanggung jawab hidup kita ini apa sih? Menjadi rahmat. Nah, kita lupa bahwa tanggung jawab hidup kita ini di mata Tuhan itu jadi rahmat. Nah, ketika kita melupakan tanggung jawab hidup kita di dunia ini jadi rahmat, makanya niat, ucap, dan tingkah laku sembarangan. Siapapun manusianya di Indonesia ini, ketika dia terpilih bahkan menjadi seorang presiden, yang harus dia ingat adalah tanggung jawab. Punya jabatan sebagai presiden atau punya jabatan apa aja ya di pekerjaan kita, pasti mendapat penilaian yang lebih di mata orang lain. Status dan jabatan kita membuat kita mendapat penilaian lebih di mata orang lain. Tapi menurut lo, kenapa pada akhirnya kita lebih mementingkan penilaian orang lain daripada mementingkan penilaian diri kita di mata Tuhan? Ya karena lupa dengan Tuhan. Kalau setiap manusia itu selalu ingat Tuhan, ya pasti dia berperilaku yang seharusnya. Kalaupun dia nyebut Tuhannya, malahan Tuhannya itu jadi alat biar dipercaya. Kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Agar Tuhan tahu hambanya yang sebenarnya seperti apa. Gitu. Kenapa kita manusia ini selalu aja bertentangan?
Apa itu? Kenapa kita manusia ini selalu ada istilah suka dan tidak suka? Kenapa kita manusia ini pada akhirnya hanya bisa saling menilai dan menjelekkan? Kenapa? Padahal kita punya Tuhan yang sama, kita punya agama yang sama. Kalau kita bicara Indonesia, ada dasar Pancasila. Yang dari 5 dasar itu tidak ada yang salah. Kita punya undang-undang dasar. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa kita bertentangan dengan alasan argumen? Kenapa terjadi? Karena kita tidak punya niat yang sama. Orang yang punya niat untuk kebaikan selalu mencari jalan keluar, bukan mencari kejelekan. Tidak ada istilah niat baik, cuma caranya aja yang salah. Kalau cara salah, berarti niatnya salah. Islam punya Tuhan yang sama, punya syahadat yang sama, tata cara sholat yang sama, punya kitab yang sama. Kenapa berbeda pandangan? Malahan akhirnya menimbulkan pertentangan. Dari pertentangan itu menimbulkan kebencian. Dari kebencian itu saling salah menyalahkan. Karena tidak punya niat yang sama untuk jadi rahmat. Itu. Kalau semua rakyat Indonesia ini punya niat yang sama, cukup amalkan aja ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa disebut ketuhanan yang Maha Esa? Karena agamanya beda-beda. Kalau punya niat yang sama, praktekkan aja kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya rasa keadilan dan punya adab. Beda niat yang membuat pertentangan tuh. Apapun yang dilakukan setiap manusia itu, apapun yang diucapkan setiap manusia itu, ditentukan oleh niatnya untuk apa. Kalau aku sungguh-sungguh untuk mencari solusi biar jadi lebih baik dari sebelumnya, aku tidak akan menceritakan keburukanmu. Aku cukup menceritakan tata caraku. Ketika aku menceritakan sedikit aja kejelekanmu, itu menunjukkan bahwa niatku lebih kepada kepentinganku.